Mana? Mana? Aduh! A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, hari ini kita akan mempelajari materi tentang penyakit pneumonia. Apa itu penyakit pneumonia? Pneumonia adalah peradangan paru-paru yang disebabkan oleh infeksi. Pneumonia bisa menimbulkan gejala yang ringan hingga berat. Beberapa gejala yang umum dialami penderita pneumonia adalah batuk berdahak, demam, dan sesak napas. Pneumonia juga dikenal dengan istilah paru-paru basah. Pada kondisi ini, infeksi menyebabkan peradangan pada kantong-kantong udara alveoli di salah satu atau kedua paru-paru. Akibatnya, alveoli dipenuhi dengan cairan atau nanas sehingga membuat penderita sulit bernapas. Apa yang dapat memicu penyakit pneumonia? Pneumonia terjadi ketika bakteri, virus, atau jamur yang masuk menginfeksi paru-paru. Infeksi paru-paru memicu sistem kekebalan tubuh bereaksi sehingga menyebabkan kantong udara dalam paru-paru, alveoli, meradang dan terisi nanah atau cairan. Pneumonia bisa dipicu oleh masuknya bahan atau zat tertentu ke dalam paru-paru melalui saluran pernapasan, aspirasi paru yang selanjutnya menyebabkan infeksi dan peradangan. Kondisi ini disebut juga dengan pneumonia aspirasi. Selain itu, pneumonia juga bisa dipicu oleh sumbatan saluran napas akibat tumor atau penyakit paru obstruksi kronis (PPOK). Kondisi ini bisa menyebabkan bakteri berkembang di paru-paru. Pneumonia akibat bakteri. Jika dibagi berdasarkan kuman penyebabnya, pneumonia dapat digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu pneumonia akibat bakteri-bakteri, yaitu kuman yang paling sering menyebabkan pneumonia. Namun, pneumonia yang disebabkan oleh bakteri biasanya hanya memengaruhi salah satu bagian paru-paru. Beberapa jenis bakteri yang dapat menjadi penyebab pneumonia adalah Mycoplasma pneumonia, Streptococcus pneumonia, Haemophilus influenza, Staphylococcus aureus, Chlamydophila pneumonia, Legionella pneumophila. Pneumonia akibat virus. Sebagian virus penyebab batuk, pilek, atau flu juga bisa menyebabkan pneumonia. Beberapa kelompok virus yang dapat menyebabkan pneumonia adalah respiratory syncytial virus (RSV), adenovirus, virus influenza, hantavirus, dan coronavirus yang menyebabkan SARS, MLRS, dan COVID-19. Ada juga virus yang dapat menyebabkan pneumonia yang parah dan fatal, misalnya akibat infeksi virus corona, SARS-CoV-2. Pneumonia akibat jamur. Seseorang dapat mengalami pneumonia akibat jamur jika menghirup spora jamur yang kemudian berkembang biak di dalam paru-paru. Pneumonia akibat jamur umumnya lebih banyak terjadi pada penderita penyakit kronis atau orang dengan daya tahan tubuh lemah. Cryptococcus, Coccidioides, dan Histoplasma capsulatum. Sebagian dari jenis jamur penyebab pneumonia adalah jamur yang ditentukan di tanah atau kotoran burung. Selain berdasarkan kuman penyebab pneumonia juga dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan tempat terjadinya penularan, yaitu Community Acquired Pneumonia, yaitu jenis pneumonia yang paling sering terjadi dan menular di tengah masyarakat. Hospital Acquired Pneumonia, yaitu pneumonia yang menularnya terjadi ketika seseorang menjalani perawatan di rumah sakit. Faktor risiko pneumonia. Semua orang bisa mengalami pneumonia, tetapi ada beberapa orang yang lebih berisiko terserang pneumonia, yaitu bayi atau anak-anak berusia di bawah 2 tahun, lansia atau yang telah berusia di atas 65 tahun, perokok, pecandu alkohol, dan pengguna narkoba, penderita penyakit paru dan saluran pernapasan seperti asma, cystic fibrosis, penyakit paru obstruktif kronis, PPOK, atau penyakit jantung. Pasien di rumah sakit, terutama yang menggunakan alat bantu pernapasan atau ventilator.
Berikut adalah gejala-gejala penyakit pneumonia. Gejala pneumonia bisa ringan seperti flu, hingga gejala yang sedang atau berat seperti batuk kering, batuk berdahak kental berwarna kuning dan hijau, atau batuk berdarah, sesak napas, demam, menggigil, berkeringat, nyeri dada ketika menarik napas atau batuk, detak jantung meningkat, hilang nafsu makan, mual, muntah atau diare, tubuh terasa lemas, nyeri otot dan sendi, sakit kepala, dan bau mulut. Pneumonia bisa menyerang siapa saja. Meski begitu, lansia di atas 65 tahun dan anak-anak usia kurang dari 2 tahun lebih rentan terkena pneumonia yang berat. Pada lansia, pneumonia belum tentu menimbulkan gejala demam, malah seringkali menyebabkan penurunan suhu tubuh hingga 37 derajat Celcius. Penderita pneumonia berusia lanjut juga bisa mengalami penurunan kesadaran yang gejalanya tampak seperti linglung atau kurang waspada. Segera ke dokter jika timbul gejala yang lebih serius seperti demam tinggi, sulit bernapas atau sesak napas, bibir dan ujung jari berwarna kebiruan, batuk berdarah, kulit tampak pucat, serta timbul bercak dan ruam, tampak linglung atau sangat mengantuk, serta sampai pingsan. Penderita pneumonia perlu menjalani pengobatan sesuai anjuran dokter dan kontrol secara rutin sampai dinyatakan sembuh. Selain itu, lakukan kontrol rutin ke dokter jika memiliki penyakit atau kondisi medis lain yang dapat meningkatkan risiko terjadinya pneumonia seperti penyakit sistem imun atau penyakit paru. Berikut adalah cara pengobatan penyakit pneumonia. Pengobatan pneumonia bertujuan untuk mengatasi infeksi, meredakan gejala, dan mencegah komplikasi. Pengobatan akan diberikan sesuai penyebab dan tingkat keparahan kondisi. Obat antipiretik dan analgetik seperti ibuprofen atau paracetamol untuk meredakan demam dan nyeri. Obat untuk meredakan batuk. Obat antibiotik seperti ceftaroline fosamil, clarithromycin, azithromycin, erythromycin, cefazolin, atau cefditorin untuk mengatasi pneumonia yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Fluconazole, voriconazole, atau intraconazole untuk mengatasi pneumonia yang disebabkan oleh infeksi jamur. Penderita pneumonia juga disarankan untuk banyak beristirahat, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, serta banyak minum air putih agar tidak kekurangan cairan. Jika mengalami gejala yang berat, penderita pneumonia perlu dirawat di rumah sakit. Selama rawat inap di rumah sakit, penderita akan diberikan penanganan berupa pemberian antibiotik atau obat lain melalui suntikan, pemberian oksigen tambahan melalui selang atau masker oksigen untuk mempertahankan kadar oksigen dalam darah. Berikut adalah cara mencegah penyakit pneumonia. Untuk mencegah penularan pneumonia, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan, yaitu menjalani vaksinasi, menjaga daya tahan tubuh, menjaga kebersihan, tidak merokok, tidak mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan, menerapkan etika baik ketika bersin, dan menggunakan alat pelindung diri. Diagnosis penyakit pneumonia. Dokter akan melakukan tanya jawab dengan pasien atau orang yang mendampingi pasien. Beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan oleh dokter adalah keluhan dan gejala yang dialami, riwayat penyakit dan obat-obatan yang sedang atau pernah digunakan, aktivitas, pekerjaan, dan riwayat perjalanan ke daerah tertentu. Ada tidaknya orang di sekitar pasien yang sedang sakit atau mengalami keluhan yang sama. Setelah itu, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik pada area dada pasien untuk mendeteksi kelainan di dinding dada dan paru-paru. Pemeriksaan dada juga meliputi pemeriksaan suara nafas dengan menggunakan stetoskop. Untuk memastikan diagnosis dan menentukan tingkat keparahan kondisi pasien, dokter akan melakukan pemeriksaan lanjutan seperti pulse oximetry untuk mengetahui kadar oksigen dalam darah, ronsen dada untuk memastikan kondisi paru-paru dan luas area paru yang mengalami infeksi atau peradangan, CT scan untuk melihat kondisi paru-paru secara lebih detail, tes darah untuk memastikan adanya infeksi dan menentukan penyebab infeksi, tes dahak atau sputum untuk mendeteksi kuman penyebab infeksi, kultur cairan pleura,
untuk mengidentifikasi kuman penyebab infeksi. Bronkoskop untuk melihat kondisi saluran nafas dengan bantuan alat bronkoskop. Tes urin untuk mengidentifikasi bakteri Streptococcus pneumoniae dan Legionella pneumophila yang bisa ada di urin basket. Berikut ini dia komplikasi pada penyakit pneumonia. Proses pemulihan pneumonia tergantung pada jenis pneumonia, tingkat keparahan, dan tindakan yang dilakukan. Pada pneumonia yang berat, komplikasi yang muncul dapat berupa infeksi aliran darah bakteriemia, terjadi akibat adanya bakteri yang masuk ke dalam aliran darah dan menyebarkan infeksi ke organ-organ lain. Bakteriemia berpotensi menyebabkan infeksi menyebar ke beberapa organ lain dan mengakibatkan shock sepsis yang bisa menyebabkan kematian. Abses paru atau paru bernanah (empyema), penumpukan nanah bisa menyebabkan terbentuknya abses paru atau empyema. Pada beberapa keadaan, kondisi ini dapat ditangani dengan pemberian antibiotik. Namun, jika tidak kunjung membaik, diperlukan tindakan medis khusus untuk membuang nanahnya. Efusi pleura. Efusi pleura adalah kondisi ketika cairan memenuhi ruang di antara kedua lapisan pleura, yaitu selaput yang menyelimuti paru-paru dan rongga dada. Efusi pleura merupakan kondisi berbahaya yang dapat menyebabkan penderitanya kesulitan bernapas. Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS). ARDS terjadi ketika cairan memenuhi kantong-kantong udara alveoli di dalam paru-paru sehingga menyebabkan penderita tidak bisa bernapas atau bisa dibilang gagal napas. Oke teman-teman semuanya, di sini kita sudah sampai di bagian terakhir yaitu kesimpulan. Di sini kelompok kami akan membacakan secara singkat tentang pneumonia. Pneumonia adalah infeksi paru-paru yang ditandai dengan batuk, demam, dan kesulitan bernafas. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri atau virus dan merupakan penyakit yang dapat diobati antara 5 hari sampai 2 minggu saja. Pada anak pneumonia, terjadinya seringkali bersamaan dengan proses infeksi akut pada bronkus. Gejala pneumonia yaitu berupa nafas cepat dan nafas sesak dikarenakan paru meradang secara mendadak. Fisioterapi dada adalah salah satu daripada fisioterapi yang sangat berguna bagi penderita penyakit respirasi baik yang bersifat akut maupun kronis. Fisioterapi dada ini, walaupun caranya kelihatan tidak istimewa, tetapi ini sangat efektif dalam upaya mengeluarkan sekret dan memperbaiki ventilasi pada pasien dengan fungsi paru-paru yang terganggu.